Di antara faidah ziarah kubur bisa melembutkan hati, bisa melunakkan hati, bisa membuat orang itu tawadhu dan rendah diri. Ingat, tawadhu itu adalah kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik Islam. Syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan tentang tanggapan atau respon pemikiran kami terhadap pemikiran Ustadz Farhan Abu Furaihan tentang masalah berdoa di kuburan atau berziarah kubur adalah syirik. Ini keterlaluan Ustadz Salafi Wahabi ini. Jadi menuduh orang yang ziarah kubur atau orang yang berdoa di kuburan dianggap syirik, divonis syirik. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan beserta dengan dalilnya, dengan referensinya. Maka pada kesempatan kali ini tetap juga saya selalu membacakan referensi atau dalil tentang disunnahkannya ziarah kubur. Jadi mayoritas ulama, terutama ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah, menganggap bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Tapi kalau Salafi Wahabi banyak memvonis bahwa ziarah kubur dan berdoa di kuburan adalah syirik. Ini main akal-akal saja. Saya langsung bacakan hadis. Bal ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi'i kanat sa'adatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha lafdhuha. Kata Siti Aisyah bahwasanya ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Baqi ini adatan, artinya sudah kebiasaan Rasulullah, sudah jejak Rasulullah. Wa hadza lafdhuha, dan ini lafadznya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ila al-Baqi fayaqul Assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insya'allahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Jadi kata Siti Aisyah, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Ziarah kubur sudah menjadi kebiasaan atau adat Rasulullah. Makanya hukumnya adalah sunnah. Kita sunnah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata Siti Aisyah, pada waktu Rasulullah, giliran Rasulullah menginap di rumah Siti Aisyah, maka suatu malam, kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir malam Rasulullah keluar menuju kemana? Ilal Baqi'i, menuju daerah Baqi, artinya ahli kubur yang ada di Baqi. Fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna
Setelah Rasulullah nyampe ke sana, Rasulullah memanggil salam, mengucapkan salam kepada ahli kubur yang ada di daerah Baqi. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap diberikan kepada kalian, wahai orang-orang mukmin. Akan segera datang kepada kalian, yakni sesuatu yang dijanjikan besok, artinya dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah dengan izin Allah kami akan menemui kalian, akan bersama dengan kalian. Setelah itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa penduduk ahli kubur yang ada di Baqi al-Gharqad. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, betapa banyak hadis yang menjelaskan atau sebagai dasar tentang ziarah kubur adalah sunnah. Maka Ustadz Farhan Abu Furaihan menurut saya ini muncul dari pemikiran sendiri. Jadi tidak mengikuti sunnah Rasul. Kalau mengikuti sunnah Rasul, ya pasti tidak akan memvonis tentang ziarah kubur adalah syirik. Orang yang berdoa di kuburan adalah syirik. Tidak mungkin. Kalau memang mengikuti sunnah Rasul, ternyata tidak mengikuti sunnah Rasul. Ini sudah jelas apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, menunjukkan sebuah anjuran yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan karena sunnah Rasul. Maka dijelaskan di dalam kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah, na'am kanat ziyaratul kuburi manhiyan anha fi sadril islami. Ya benar, pada waktu sadrul Islam, permulaan penyebaran agama Islam, ziarah kubur awalnya dilarang, tidak diizinkan. Wan nasu qaribu ahdin bi jahiliyatin, karena manusia pada waktu itu masih dekat dengan zaman jahiliyah. Tsumma nusikha dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian larangan itu dimansukh atau dinasakh dengan apa? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sabda Rasulullah, tapi wa fi'lihi, dan dengan perbuatan Rasulullah. Ada sunnah dengan qaul Rasulullah, ada sunnah dengan fi'il Rasulullah. Ternyata ini ada qaul Rasulullah, ada ketetapan dari sabda Rasulullah, dan juga ada ketetapan dari perbuatan Rasulullah sendiri. Amma fi'luhu faqad sami'tahu, adapun tentang perbuatan Rasulullah, sungguh engkau telah mendengar. Wa amma qauluhu, dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Rasulullah bersabda, kalian sudah tahu tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah pada awalnya permulaan agama Islam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, saya mencegah kalian untuk tidak ziarah kubur. Wajar, karena pada waktu itu masih dekat dengan zaman-zaman jahiliyah. Karena dekat dengan zaman jahiliyah, khawatir keyakinan, keimanan orang Islam itu tidak kuat. Akhirnya apa? Fazuruha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan bentuk fil amar, maka berziarahlah kalian kepada kuburan. Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, maka diizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menziarah kepada ibu Rasulullah. Fazuruha, maka berziarahlah kalian, fa innaha tudzakirul akhirata, maka sesungguhnya ziarah kubur itu adalah bisa mengingatkan untuk akhirat, agar kita ingat pada akhirat. Ini menunjukkan bahwa fi'il Rasulullah dan qaul Rasulullah
anjuran kepada kita untuk juga berziarah kubur, menunjukkan sunnah. Ini ada sebuah hadis, muhaddisnya yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang Salafi Wahabi, dan diakui seorang muhaddis, yaitu siapa? Al-Albani. Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini mengatakan bahwa Albani adalah al-muhaddis. Ini ada hadis Salafi Wahabi mengatakan bahwa Albani ini adalah muhaddis, ternyata tidak diikuti. Apa hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Saya mencegah kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Ala, ingatlah. Maka kemudian fazuruha, maka berziarahlah kalian semua ke kuburan. Kenapa? Fa innaha turikul qalbah. Maka sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati. Kenapa orang Salafi Wahabi itu keras hatinya, sombong, congkak? Kenapa? Karena orang Salafi Wahabi ini menuduh orang yang ziarah kubur adalah syirik. Akhirnya tidak ziarah kubur. Di antara faidah ziarah kubur bisa melembutkan hati, bisa melunakkan hati, bisa membuat orang itu tawadhu dan rendah diri. Ingat, tawadhu itu adalah merupakan salah satu tingkah atau keadaan akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tutmi'ul ainah. Ziarah kubur itu dapat menitikkan air mata. Artinya orang yang berziarah kubur bisa menangis karena ingat kepada akhirat, ingat bahwa dirinya akan juga menghadap Allah. Wa tudzakkirul akhirata. Ziarah kubur itu dapat mengingatkan, kalimatnya tudzakiru, mengingatkan ziarah kubur itu kepada akhirat. Jadi kalau kita mengartikan dengan pikiran yang dangkal, wawasan yang sempit, kapasitas keilmuan juga tidak luas, maka mengartikan wa tudzakirul akhirah itu dianggap syirik. Kenapa? Karena dhamirnya, marji'ud dhamirnya itu kembali kepada ziarah. Wa tudzakiru, dan mengingatkan ziarah itu al-akhiratah, kepada akhirat. Yang mengingatkan biasanya kan Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan hati kita agar ingat adalah Allah. Tapi marji'ud dhamir ini adalah kembali kepada ziarah kubur. Jadi kalau Salafi Wahabi tetap dangkal di dalam pemikirannya, sempit di dalam pemikirannya, pasti menganggap hadis ini juga merujuk kepada syirik. Tapi kita yakin bahwa yang mengingatkan, yang memberikan petunjuk, yang menggerakkan hati adalah Allah. Wala taqulu hujaran, dan janganlah kalian, kata Rasulullah, menjadi orang yang berkata, dan janganlah kalian berkata dengan perkataan yang jelek. Dzikrul mauti wa ziyaratul mauta wal kuburi tudzakiru bil akhirati. Adapun mengingat kematian, ziarah kubur, ziarah kepada orang-orang yang mati, ziarah kubur dapat mengingatkan kepada akhirat. Wa bin nihayatil mahtumati li kulli insanin, dan termasuk pada akhirnya kita harus ziarah kubur, artinya agar kita mengingat kematian, mengingat akhirat. Setiap manusia itu dianjurkan untuk ziarah kubur. Wadzalika yuhaffizu al amalil khairi was-sa'i fih. Dengan berziarah kubur, ziarah kubur itu bisa mendorong agar kita selalu berbuat baik, agar segera berbuat baik, agar berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa fi hadzal hadis yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi wa inna ma kana nahyun nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa inna ma kana nahyun nabi alaihi salatu wassalamu lahum fi awalil amri liqurbi ahdihim bil jahiliyati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya mencegah ziarah kubur karena pada awal perintah itu dekat zamannya dengan zaman jahiliyah. Wa ma yaf'alunahu wa yatakallamuna bihi min umurin tukhaliful Islam. Karena dia khawatirkan nanti ada beberapa perkara muncul beberapa perkara yang berselisih dengan agama Islam, artinya yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Kalau orang-orang itu dekat dengan zaman jahiliyah karena keimanan dan keyakinan masih kurang mantap. Minta falamma istaqarra al-islamu fi nufusihim wa maha atharal jahiliyati wa alimu ahkam syar'i. Setelah keislaman itu menetap, artinya kuat keyakinannya kepada Allah di dalam jiwanya, di dalam hatinya, imannya itu kuat, dan bekas-bekas orang jahiliyah sudah terhapus, artinya asar kejahilan, sepenuhnya sudah keyakinannya kepada Allah dan sudah paham pada ahkam syar'i, paham kepada hukum-hukum syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada waktu itu memerintahkan umat untuk ziarah kubur. Faqala ala fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kuburan. Farusya hukmun nahi ilal ibaha, maka dimansuh atau dinasakh hadis yang sebelumnya, hukum asal tidak boleh dilarang menjadi ilal ibaha, menjadi boleh. Wal hathi ala ziarah, dan Rasulullah mendorong untuk berziarah kubur, bahkan disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Ini lingua Wahabi ya. Kalau aslu aja sudah biasa. Sepakat bahwa ziarah kubur itu memang disunnahkan, mustahabbatun, disunnahkan. Ini saya kan aneh, Ustadz Farhan Abu Furaihan selaku orang Wahabi, Ustadz Wahabi mengatakan syirik orang yang ziarah kubur, dan orang yang berdoa di kuburan dikatakan syirik, berarti tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Albani. Ini muhaddisnya adalah Albani. Apa yang dimaksud dengan turikul qalba? Maka taj'aluhu yakhda'u wa yakhsha'u, orang yang ziarah kubur itu hatinya akan menjadi lunak, rendah diri, tawadhu, khusyuk. Apa yang dimaksud dengan mengalirkan air mata? Aitubkiha, menangis, ingat kepada dirinya suatu saat akan masuk ke liang lahat. Wa tudzakirul akhirah, apa yang dimaksud dengan tudzakirul akhirah? Ai inna thamrata ziyarati wa illata ibahatiha annaha tudzakiru bimanazilil akhirah. Maka sesungguhnya faidah daripada ziarah kubur dan alasan diperbolehkan ziarah kubur, bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan terhadap tempat-tempat akhirat. Bimanazilil akhirah, awalul manazili adalah kuburan. Pertama kali tempat akhirat adalah kubur. Agar ingat kepada akhirat, ya ziarah kubur. Hati agar tidak keras, agar tidak menuduh orang itu bid'ah, agar tidak menuduh orang yang ziarah kubur adalah syirik, orang yang berdoa di kuburan adalah syirik. Maka caranya ya harus ziarah, ikut Albani. Katanya Salafi Wahabi ikut Albani, mengagungkan Albani, tapi tidak ikut. Min wa'din wa wa'idin wa jannatin wa narin. Artinya di akhirat itu ada perjanjian Allah yang akan diberikan, ada ancaman Allah bagi orang yang durhaka, wa jannatin wa narin, dan ada surga Allah dan ada neraka yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang celaka, yang durhaka. Wala taqul hujran, dan jangan berkata yang jelek. Artinya pada waktu ziarah kubur
kubur, jangan mengatakan kalaman qabihan fahishan, perkataan yang jelek, yang tidak disenangi, yang dibenci oleh agama, perkataan yang menjijikkan. Ini diantara faidah ziarah kubur. Jadi sudah jelas dari pemaparan dalil yang telah saya sampaikan, di situ menunjukkan bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Kepada Nahdliyin, kaum Aswaja, jangan ikuti pendapat Ustadz Salafi Wahabi yang memvonis bahwa ziarah kubur adalah syirik. Itu tidak benar dan tidak dibenarkan dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.